semakin banyak masyarakat. Siap! Semangat dapat vaksinasi lengkap. Siap! Siap! Ayo, segera vaksinasi lengkap di tempat vaksinasi terdekat. Shalom, selamat malam. Ajakan beribadah. Melepas lelah untuk segala aktivitas hari ini, ada hal yang harus kita karyakan pada pelayanan dan keluarga untuk hari esok. Bersyukur kepadanya atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam persekutuan dan keakraban bersama dengan keluarga. Biarlah segala yang bernafas memuji Sang Khalik dalam pengenalan takut akan Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Mince Mulikali STH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengangkat pujian bagi kebesaran namanya dalam kerendahan hati kita. Kita memuji dari Kijung Jemaat 10, bait yang ke-1 dan ke-5, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Juru Selamat kami, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur karena Engkau telah menuntun kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami mengucap terima kasih dan akan bersyukur melalui doa dan nyanyian, serta mendengarkan sabda-Mu, sebab Engkau telah membebaskan kami dari berbagai derita sepanjang seminggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menjumpai kami umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh prosesi ibadah ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa dengan Juru Selamat kami dalam pemberitaan firman, serta pulang membawa damai dan berkat untuk membangun persekutuan keluarga, di mana Yesus Kristus memerintah di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Amin.
Mari kita masuk dalam Mazmur pujian. Kita membaca dari Mazmur 133 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-3. Kita membaca dengan silih ganti. Mazmur 133 berbunyi demikian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Kita masuk dalam pujian Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, dalam perteduhan ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Lalu bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab berdasarkan kitab Filemon 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu,
Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang saat ini beribadah baik di rumah maupun dimanapun, mungkin dalam perjalanan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terimalah dia sebagai saudaramu, itu tema kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita, ini adalah surat Rasul Paulus secara pribadi diberikan kepada Filemon. Dalam bacaan ini kita melihat bahwa Filemon ini pernah memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Tetapi budak itu melarikan diri dan jelas sudah merugikan Filemon. Kalau kita baca di ayat 15 sampai 18 dan 18. Nah, ketika Paulus dipenjarakan karena kesaksian imannya dalam Kristus, mereka dipertemukan. Jadi Tuhan mempertemukan Paulus dengan Onesimus yang sekarang sudah menjadi pribadi yang berguna dan membantu Rasul Paulus yang ada di dalam penjara. Jadi Onesimus ini ternyata dia ada buat sebuah kesalahan terhadap Filemon, ya, sehingga dia dipenjara. Dia membayar harga dari kesalahannya. Nah, dalam penjara itu mereka dipertemukan dengan Paulus, tetapi bukan lagi Onesimus yang dulu. Dia menjadi Onesimus yang berubah melalui Paulus. Nah, karena itu Rasul Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon. Dia juga mengirim permintaan pribadi untuk menerima Onesimus sebagai saudara seiman dan melibatkan dia dalam pelayanannya. Itu kita baca di ayat 12, 16 sampai 17. Nah, bagaimana Filemon dapat menerima seorang hamba yang pernah merugikan dia? Bagaimana Filemon ini mau menerima seorang hamba yang sudah pernah melakukan sebuah kesalahan? Ini mungkin kesalahan besar sehingga Onesimus ini dipenjara. Ya. Nah, di sini kita melihat wujud iman dalam prakteknya. Nah, Paulus menyadari bahwa pasti tidak mudah bagi Filemon untuk mengampuni
dan menerima Onesimus. Tetapi Paulus meyakini bahwa persekutuan iman Filemon dalam Kristus akan memampukan Filemon untuk menerima Onesimus ini. Tidak pernah mudah memang untuk mengampuni orang yang bersalah, Bapak Ibu, itu tidak mudah. Kita membutuhkan campur tangan ilahi untuk mengampuni, untuk memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Memang tidak mudah, karena itu diperlukan campur tangan ilahi untuk membentuk watak kita seturut dengan keteladanan Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan mendampingi kita untuk memberikan kekuatan supaya kita dapat mempraktekkan ini, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, Bapak Ibu, kita tahu dia tidak berdosa. Ya. Mereka yang menyalibkannya diampuni oleh Yesus. Mengampuni adalah karya anugerah Allah dalam diri orang percaya. Dan Tuhan akan mengampuni kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati kita. Siapa kita sehingga kita mengampuni sesama kita? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam bacaan kita ini ada 3 tokoh dalam bacaan kita, yaitu Paulus, Filemon, dan Onesimus. Nah, 3 orang ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, mereka terikat dalam kasih Kristus. Dan kasih Kristus ini dinyatakan melalui Paulus, dan Paulus menyatakan kasihnya kepada Onesimus, dan Onesimus mendapatkan kasih Kristus dan juga mendapatkan kasih dari Filemon. Ya, jadi saling terikat. Nah, hukuman yang dijalani oleh Onesimus membuat dia berjumpa dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Dan dalam pertemuannya dengan Paulus, Onesimus mengalami perubahan hidup. Karena Paulus mengubah dia menjadi lebih baik. Onesimus melayani Paulus yang dikatakan sudah menjadi tua. Dan dalam ketuaannya kita tahu bahwa Paulus mempunyai keterbatasan. Tetapi Onesimus dipakai untuk melayani dan membantu Paulus dalam melayani pelayanannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari firman ini, Bapak Ibu. Pertama, yaitu mau mengampuni. Kita belajar dari Filemon, ya, mau mengampuni. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari kesalahan. Mungkin kita bukan pencuri, mungkin betul bukan kita bukan pembunuh, mungkin kita bukan perampok, tapi mungkin kita melakukan kesalahan yang lain dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan bahwa setiap kita tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi di balik semuanya itu kita ingin ada perubahan dalam hidup kita. Kita mau berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena itu kita belajar dari Filemon bagaimana dalam kemarahannya, dalam kekesalan hatinya, tetapi di dalam kasih Tuhan ini dia mau menerima kembali Onesimus. Onesimus yang sudah berbuat kesalahan besar bagi Filemon. Nah, Rasul Paulus berpesan kepada Filemon, jika engkau menerima Onesimus, ingat, bukan karena engkau dipaksa atau karena terpaksa. Jika engkau mengampuni dia, jangan karena terpaksa atau dipaksa, tetapi karena engkau memang ingin memaafkannya. Dan engkau ingin menerimanya. Jadi Bapak Ibu, dalam surat ini, Filemon diingatkan dengan hubungan baiknya dengan Paulus. Ya, kalau engkau maafkan, itu karena jangan karena terpaksa. Ingat kata Paulus, ya. Bagaimana Paulus sudah melayani dan mengasihi dia. Jadi Paulus mengingatkan bahwa Paulus juga sudah melayani dan mengasihi dia. Bagaimana Paulus juga sudah memberikan jalan keselamatan kepada Filemon. Sehingga Paulus katakan supaya engkau menerimanya bukan
karena dipaksa atau karena terpaksa. Jadi, tapi Bapak Ibu luar biasa bahwa Filemon memang orang yang berhati emas. Ternyata dia tidak dendam. Dia tidak membenci, dia tidak menyimpan akar pahit dalam hidupnya. Jadi setiap orang pernah disakiti hatinya. Setiap kita mungkin pernah tersinggung atau difitnah. Nah, bagaimana cara terbaik supaya kita merespon saat hati kita disakiti? Kuncinya adalah harus mengampuni orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Nah, mengapa kita mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Itu dasarnya. Mengampuni itu mudah dilakukan jika kita hanya perlu memberikannya kepada mereka yang datang meminta dalam kesediaan dan penyesalan. Dalam kesedihan dan juga dalam penyesalan. Jadi Alkitab mengatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tanpa syarat. Tanpa syarat kita harus mengampuni. Jadi ada cerita, ada seorang ibu. Seorang ibu ini dia sedang masak nih, sedang masak di dapur. Lalu tiba-tiba dia berlari cepat ke kamar tidur karena dia mendengar putranya yang berusia 7 tahun ini berteriak. Dan apa yang terjadi ketika dia masuk di kamar, ternyata adiknya yang perempuan yang berusia 2 tahun ini menarik rambut putranya ini. Lalu ibunya ini dengan lembut melepaskan cengkraman putri kecilnya itu dan berkata kepada putranya, jangan marah ya, adikmu tidak tahu kalau itu menyakitkan untuk kamu. Lalu anak laki-lakinya ini mengangguk dan ibunya meninggalkan dia di kamar lagi. Baru saja ibunya berjalan, meninggalkan kamar itu, dia mendengar anak kecil ini, anak perempuannya ini berteriak menangis. Lalu ibu itu masuk lagi di dalam kamar. Lalu dia bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Lalu anaknya yang laki-laki ini menjawab, Mama tahu sekarang kan bahwa sakit, aku dijambak sakit. Rupanya anaknya ini membalas dendam terhadap adiknya. Dengan dia menarik kembali rambut adiknya dengan sekeras mungkin. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini gambaran manusia pada umumnya? Ini gambaran kita, mau tua mau muda, secara alami manusia sulit mengampuni. Kita lebih memilih untuk membalas dendam dan menyimpan kemarahan. Menolak mengampuni seseorang itu menunjukkan kebencian, kepahitan, kemarahan, dan tidak ada satupun dari semua sifat itu yang pantas dimiliki oleh seorang Kristen. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga mau memaafkan orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap kita? Atau malah sebaliknya, kita tidak akan pernah memaafkan, bahkan kita katakan, saya sampai mati pun tidak akan memaafkan dia. Sering orang katakan tidak ada maaf bagimu. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Filemon. Luar biasa. Dia tidak bilang, oh tidak ada maaf bagimu Onesimus. Dia tidak katakan. Memaafkan dan mengampuni Onesimus yang sudah melakukan kesalahan. Sehingga Paulus katakan itu atas keinginanmu sendiri. Sebagai orang yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan, harus menyadari betul bahwa kita juga sudah menerima pengampunan dari Tuhan sebelum kita memaafkan orang lain. Ingat, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan sebelum kita memaafkan orang lain. Jadi di ayat 16-17 Paulus katakan, jika dia sudah merugikan engkau, maka tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, kalau dia punya utang saya yang bayar. Ini jaminan yang luar biasa yang kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus. Ya.
Jadi ayat 19 Paulus katakan, aku menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri dan akan membayarnya. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini kita sebenarnya punya hubungan satu dengan yang lain. Paulus katakan Filemon mempunyai hutang kepada dia. Utangnya bukan utang uang. Utangnya Filemon bukan utang harta, bukan utang materi. Tetapi Paulus katakan utangmu adalah dirimu sendiri. Dan Filemon mengerti dan mendapatkan keselamatan di dalam Kristus itu karena melalui pelayanan Rasul Paulus. Dan itu harga yang sangat mahal. Bahwa dia boleh menerima keselamatan itu karena Rasul Paulus memperkenalkan Yesus kepadanya. Sehingga Paulus katakan, jika dia, Onesimus, berhutang padamu, Filemon, tanggungkan itu padaku dan itu akan kutanggungan juga kepadamu karena engkau berutang terhadap saya. Jadi seperti itu. Jadi kita saling berhubungan. Jadi memang tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa dan bersalah. Semua itu tentu memerlukan pengampunan dari orang lain, terlebih dari Tuhan. Mengampuni adalah hal sulit dan Yesus pun tahu akan hal itu. Oleh sebab itu, setelah ia mengajarkan doa Bapa kami, Yesus katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dengan kata lain, Yesus menegaskan bahwa jika kamu mau hutang yang mengikatmu atau dosamu dihapuskan, maka kamu harus menghapuskan hutang atau dosa orang kepadamu. Itu kuncinya. Jika kita tidak mau mengampuni, maka jangan harap engkau akan mendapatkan pengampunan. Jadi salah satu bunyi doa Bapa kami adalah, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena itu hiduplah di dalam kasih seperti Filemon yang memberikan pengampunan sekalipun dia memiliki kesedihan mungkin secara manusiawi. Dia memiliki kekecewaan, tetapi karena kasih Kristus semuanya diubah menjadi kasih yang luar biasa. Dan itu dia berikan kepada Onesimus. Nah Bapak Ibu, lalu siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi siapa yang seperti Onesimus juga? Ya, siapa yang seperti Onesimus? Kita belajar dari, saya bilang tadi, dari 3 tokoh ini. Dari Rasul Paulus, dari Filemon, dan juga dari Onesimus. Semua orang melakukan kesalahan. Tetapi siapa yang seperti Onesimus yang mau bertanggung jawab dengan datang kepada orang yang dia sudah sakiti dan mengakui kesalahan serta memohon ampun, mohon maaf. Siapa yang berani meminta maaf atas kesalahannya? Tidak ada. Kadang justru sebaliknya, kita mencari kambing hitam untuk mempersalahkan orang lain sehingga kita bebas dari kesalahan. Walaupun dosa yang jelas-jelas kita lakukan, sangat jarang ada orang yang mau mengakui kesalahannya. Dan Onesimus mengakui kesalahannya. Ya. Perbuatan jahatnya, kesalahan dia terima, dia tanggung dengan hukuman. Di mana dia menerima hukuman penjara. Semua perbuatan pasti ada konsekuensi. Yang baik maupun yang buruk, semuanya akan kembali kepada kita. Baik berkat maupun kutuk. Nah, Paulus katakan, ia berguna bagiku, dia juga berguna bagimu. Karena itu, kamu harus saling berdampak. Harus menabur kasih dan menjadi berkat. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini hal-hal yang perlu kita pelajari dari 3 tokoh di dalam bacaan kita yang luar biasa ini. Baik dari Paulus, baik dari Filemon maupun dari Onesimus. Karena itu ketika orang lain bersalah kepada kita, maka terimalah dia sebagai saudaramu.
Karena kita juga akan melakukan kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Karena jikalau kita mau mengampuni, mau diampuni, mau dimaafkan kesalahan kita, maka tidak lain kita juga harus menerima, harus mengampuni orang lain. Itu saja kuncinya. Karena itu terimalah seorang akan yang lain, sehingga selalu ada sukacita dan kita bisa berdampak dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah berbicara atas kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Karena melalui firman-Mu ini kami disadarkan bahwa sebelum kami mengampuni orang lain, sebelum kami memaafkan orang lain, kami sudah lebih dahulu diampuni oleh-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, dari Filemon maupun Onesimus. 3 pribadi yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami mau bertumbuh dalam iman untuk menerima satu dengan yang lain dalam keberadaan kami masing-masing. Seringkali ya Tuhan, kami menolak untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Seringkali kami menolak untuk memaafkan orang yang sudah berlaku jahat terhadap kami. Kami ingin pakai cara dunia. Kami ingin pakai cara kekerasan. Kami berharap bahwa kami bisa puas dengan cara membalaskan kesalahan orang lain. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu hari ini meneduhkan kami untuk belajar mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap kami. Karena sebelum kami memaafkan orang lain, kami sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa bagi setiap orang, setiap umat-Mu yang saat ini berada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Yang saat ini ya Tuhan, hatinya diliputi oleh dendam. Yang saat ini diliputi oleh kemarahan. Yang saat ini hatinya sedang kecewa karena seseorang sudah menyakitinya, karena seseorang sudah merugikannya. Dan mungkin saat ini kami merancang untuk melakukan pembalasan. Tuhan, teduhkan hatinya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja baginya ya Tuhan. Untuk tidak menyimpan akar pahit,
tetapi memberikan pengampunan dan memaafkan kesalahan orang lain, dengan menyadari bahwa kami juga manusia yang berdosa, yang tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu ya Bapa di sorga, biarlah setiap orang-orang diteduhkan oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh kembali kepadamu Tuhan, dan juga mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kami. Tidak mudah memang ya Bapa, untuk mengampuni, untuk memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan besar bagi kami. Tetapi jika Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, maka tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Engkau mengerjakannya di dalam kehendak-Mu dan di dalam damai sejahtera-Mu. Sehingga dengan mengampuni, maka akan menghentikan banyak dosa. Kami belajar seperti Filemon ya Bapa, mengampuni Onesimus, dan kami juga belajar seperti Onesimus untuk mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Seringkali ya Bapa, kami masih mencari kambing hitam, membenarkan diri kami dan tidak mau mengakui kesalahan. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami seperti Onesimus, sehingga kejahatan dosa bisa berhenti. Tidak ada dosa-dosa lain lagi ya Tuhan. Biarlah kami belajar mengampuni, kami juga belajar untuk mengakui kesalahan kami. Betul bahwa kami harus menerima setiap ganjaran, setiap perbuatan yang sudah kami lakukan sebagai bukti bahwa kami mengakui kesalahan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami belajar bertumbuh dalam iman kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Sertai berkati mereka dalam kemurahan dan di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka boleh menjalani kehidupan mereka, apapun kondisi hidup mereka. Baik mereka yang sedang sakit Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka. Kasih-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang berputus asa ya Bapa, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan Yesus sertai berkati kami dalam pelayanan kami di Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Sertai kami Tuhan dengan kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh belajar menerima seorang akan yang lain. Sehingga selalu ada damai sejahtera tercipta di tengah-tengah persekutuan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami, dan kami bawa doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari Ibrani 12 ayat 28 yang mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan memberkati persembahan kita yang kita berikan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa secara berbalasan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, umat yang telah Engkau selamatkan. Kami mempersembahkan bukan karena Tuhan membutuhkan bantuan, kami memberikan bukan karena Tuhan berkekurangan. Sebab semua yang kami miliki sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Yang kami persembahkan sesungguhnya berasal dari tangan Tuhan. Persembahan ini hanyalah kesaksian bagi semua kuasa dunia, bahwa hidup kami dicukupkan, dirawat dan dikawal oleh Tuhan.
Jadikanlah persembahan syukur ini kekuatan untuk pelayanan kasih dan keadilan, agar dunia ini tahu bahwa kesukaran, kesengsaraan, aniaya, bahkan kuasa-kuasa manapun di bawah kolong langit ini tidak bisa memisahkan kami dari kasih setia Tuhan. Sehingga pada akhirnya semua lutut bertekuk dan semua lidah mengaku Yesus Kristus anak Allah, Juru Selamat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan warta ibadah keluarga. Warta ibadah keluarga Rabu 24 Agustus 2022, GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas pada pelayan firman dan pelayan firman. Kedua, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semuanya. Kedua, Red Pelkat PKB dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2022 di Villa The Peak, Jalan Abdul Ghani Atas, Kompleks Villa Kusuma Pinus 5, nomor 7 dan 9 Batu. Kontribusi Rp150.000 per orang. Pendaftar dapat melalui koordinator resort masing-masing. Siloam Bapak Peter Tyson, Bethesda Bapak Alek Mamuaya, Nasaret Bapak Kiki Komambong, mohon dukungan dalam doa. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 24 Agustus 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Terimalah orang lain sama seperti Kristus menerima engkau. Selamat menerima.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup, damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya.